Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Hari ini Sabtu 3 Desember tahun 2022. Doa dan harapan saya kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu menerima berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita hampiri tata Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan telah memelihara, telah memimpin, membimbing, serta memberkati di dalam segala aktivitas kami hari ini, dari pagi, siang, dan sore hari ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan menerima sabda-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu turun atas kami, dan Tuhan menguduskan hati kami, menyucikan hati kami, sehingga kami siap untuk ditaburi firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan malam pada saat ini tertulis dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Namun saya akan membacakan ayat yang ketiga yang demikian firman Tuhan. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun untuk jalan Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Disambung ayat yang ke-7, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembuskan dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Tuhan Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Kemudian ayat yang terakhir, ayat yang ke-11, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah Bapak, Ibu, dan Saudara, dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh percaya dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tema kita pada malam hari ini, keselamatan sudah dekat. Kalau kita membaca Yesaya pasal 40 ayat 1 sampai 22, di sana dikatakan dengan perikopnya, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, teristimewa ayat 1 sampai yang ke-11 ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dan kita pelajari, tentunya sangat berguna bagi kehidupan kita selanjutnya. Yang pertama, ini janji tentang kelepasan untuk bangsa Israel yang ada di pembuangan. Ini terdapat dalam Yesaya 40 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kenapa bangsa Israel itu sampai dibuang? Tentu karena melanggar perintah-perintah Tuhan. Di antaranya tidak menuruti perintah Tuhan, apa yang harus dikerjakan, apa yang harus disampaikan. Nah, ini yang paling dibenci oleh Allah, yaitu penyembahan berhala. Ya, kita tahu karena karena Tuhan itu berdaulat kepada semua bangsa, sehingga bangsa Israel pun dibuang, dihukum oleh Tuhan di pembuangan, yaitu di Babilonia. Tetapi cerita untuk selanjutnya, Tuhan juga memakai bangsa-bangsa lain untuk mengembalikan bangsa Israel itu kepada di Sion, di Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa keselamatan itu untuk segala bangsa. Tuhan berdaulat kepada semua manusia. Nah, untuk itu Nabi Yesaya diperintahkan oleh Tuhan untuk memberitakan sebuah kelepasan
bangsa Israel pada waktu itu, sehingga pulang kembali ke Yerusalem, ke Sion, untuk menerima janji dan berkat Tuhan. Nah, nubuat itu tentang juga yang ada di pasal yang ke-7 tentang kedatangan Rasul Yohanes Pembaptis yang terdapat di dalam Yesaya 40 pasal yang ketiga. Nah, di sana dikatakan ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara keseluruhan pasal 40 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Ini nubuat tentang kelahiran Rasul Yohanes untuk mempersiapkan jalan, untuk mempersiapkan pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini yang didahului oleh kedatangan Rasul Yohanes. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, baik melalui kelahirannya, melalui pekerjaannya, melalui kematiannya di kayu salib, itu semua hanya untuk menebus dosa-dosa manusia yang percaya kepadanya dan hidupnya berkenan kepadanya. Itulah janji Tuhan, janji keselamatan, janji pendamaian dari Allah, dari manusia yang berdosa kepada Allah yang kudus, kepada Allah yang Maha Kudus. Disitulah Tuhan Yesus memperdamaikan, mempersatukan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang melalui jalan kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah janji Tuhan Yesus kepada semua orang. Kepada semua orang yang belum percaya. Bahkan kepada orang-orang yang percaya, yang menantikan Tuhan Yesus untuk datang yang kedua kali. Apa yang harus dipersiapkan? Padahal janji keselamatan itu sudah diberikan Tuhan pada waktu itu, walaupun melalui nubuat. Tentu Yesaya diperintahkan Tuhan untuk menyongsong, untuk mempersiapkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Karena pada waktu itu Tuhan telah mengampuni dosa-dosa orang yang di dalam pembuangan itu. Untuk menerima berkat Tuhan, untuk menerima kedamaian. Itu kalau dahulu Bapak Ibu zamannya Yesaya yang diperintahkan di dalam pembuangan di Babilonia. Tetapi sekarang kita hidup di zaman anugerah. Kita tahu Tuhan Yesus, kita tahu pekerjaan Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus. Kita pun juga harus mengucap syukur. Bahkan kita harus mempersiapkan hati kita, pikiran kita, iman kita. Tidak hanya memperingati kelahiran Tuhan Yesus, tapi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sampai kita dipanggil satu persatu di hadapannya. Karena di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan dengan sesungguhnya bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, hai Sion, Yerusalem, beritakanlah kepada Yehuda dan kepada semua orang akan kedatangan Sang Mesias. Itu sudah dinubuatkan, sudah disampaikan kepada Nabi Yesaya, kepada orang-orang yang ada di pembuangan pada waktu itu, agar berita kelepasan ini disampaikan kepada Sion, kepada Yerusalem, kepada Yehuda. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Berita gembira itu disampaikan kepada semua orang. Dan ini yang terpenting Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, apakah manusia itu? Siapakah manusia itu? Dia hanyalah rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Seperti yang saya sampaikan renungan pada beberapa waktu yang lalu. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya anugerahnya, kita tidak dihukum, tapi kita ditebus. Kita menjadi anak-anak Allah, kita menjadi rekan sekerja Allah untuk memberitakan kabar sukacita itu, kabar pendamaian itu, Tuhan Yesus sendiri kepada semua orang.
yang percaya kepadanya, yang belum percaya kepadanya. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap mengucap syukur. Karena nubuat yang disampaikan Nabi Yesaya tentang kelepasan itu juga kita terima hari ini dan seterusnya di dalam kita mengikut Kristus. Kita mengucap syukur karena pengorbanan, karena kelahiran, karena pekerjaan, karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk semua orang. Dan kita sebagai manusia, kita hanya gumpal debu, kita hanya bunga rumput, kita hanya rumput, tetapi biarlah itu semua berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi sukma kita akan tetap memuji Tuhan selama-lamanya di dalam surga. Selamat menikmati firman Tuhan, selamat menikmati dan menyongsong kedatangan Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus, dan selamat untuk mempersiapkan iman kita menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami telah menerima pembelajaran dari Tuhan melalui Nabi Yesaya bernubuat untuk bangsa Israel di dalam pembuangan, agar meninggalkan cara hidupnya yang sia-sia, hidup lama, bertobat, dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, sehingga dapat menerima pertobatan, melakukan pertobatan, dan menerima janji-janji Allah, yaitu tentang keselamatan. Yang kami rasakan saat ini ya Tuhan, karena Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, berilah kami hati yang damai untuk menerima sabda Tuhan. Karena dengan sabda Tuhan itu ada di dalam kedamaian di dalam hati kami, dan sabda Tuhan itu menjadi suluh bagi jalan kami untuk selanjutnya. Kiranya Roh Kudus selalu memimpin, membimbing, serta memberkati di dalam kami mengikut Kristus. Kalau sebentar lagi ya Tuhan kami akan beristirahat, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera Allah di dalam kami beristirahat. Dan besok pagi Tuhan bangunkan kembali dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, untuk kami melakukan aktivitas kami teristimewa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami manusia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan kuasa Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.